Selamat siang, saya Dr. Chandra Yusuf, SHLLM MBA MM. Hari ini saya akan bahas mengenai proses dari hukum dagang internasional seperti apa, tetapi mungkin saya akan mulai dulu dengan filsafatnya ya, karena Habibie bilang bahwa filsafat itu sebenarnya bukan di akhir, tetapi di awal. Mestinya mahasiswa itu belajar di awal. Tapi karena ini S2, maka saya ikutin yang Habibie bilang itu, yaitu filsafat, ya, masuk filsafat. Sebenarnya kalau dalam transaksi internasional itu tidak beda dengan transaksi dalam negeri. Ya, dalam arti seharusnya juga tunai. Dalam arti gini, saya memiliki barang, pihak lain memiliki uang, maka akan saya tukar dalam waktu yang bersamaan. Ya, jadi tidak terikat waktu dan ruang. Tetapi kalau dalam hukum dagang internasional ini terikat waktu dan ruang. Karena jaraknya jauh, kemudian juga uangnya nggak bisa langsung diterima oleh penjualnya. Ya. Nah, ini ya harus ada suatu mekanisme yang membuat transaksi tersebut seperti tunai. Ya. Makanya kita belajar ilmu hukum dagang internasional di situ untuk melihat bahwa bagaimana sih proses supaya itu bisa menjadi tunai. Kalau di pasar kan kita beli sayur, misalnya, atau beli barang, kita kasih duit, kita langsung terima barang. Nggak ada terikat ruang dan waktu di situ. Nah, filsafatnya adalah bahwa semua pihak itu harus memiliki equal, ya, artinya mempunyai hak yang sama, persamaan hak dalam melakukan transaksi. Ya, dalam arti pihak lain juga mempunyai hak, maka dengan sendirinya pihak lawannya memiliki kewajiban. Kalau saya punya hak yang sama, maka kewajiban itu tentunya akan mengikuti. Pihak lawannya juga demikian, memiliki hak yang sama. Ya, hak dan saya mempunyai kewajiban dari hak tersebut. Ya, jadi dengan adanya persamaan hak itu, maka akan muncul keadilan. Nah, ini yang tujuan dari hukum dagang internasional, sebenarnya keadilan dari para pihak yang melakukan transaksi. Nah, kita lihat bahwa bagaimana untuk mencapai keadilan. Ini sebenarnya hukum dagang internasional ini terdiri dari tiga bagian. Kalau saya membagi atas tiga bagian. Ya. Pertama adalah di tengah, itu antara penjual dan pembeli melakukan transaksi dulu, ya, mengikatkan dirinya dulu. Apa yang mau dijual, objeknya harus jelas, transaksinya harus sah, ya. Maka dibuatlah suatu perjanjian sehingga mereka terikat berdasarkan sistem hukum. Ya, terikat artinya dia mempunyai hak dan kewajiban tadi. Nah, di dalam perjanjian itu ada klausula standar, ya, atau klausula yang dinamakan boilerplate. Ya. Nah, di dalam boilerplate itu ada yang namanya pilihan hukum dan pilihan forum, ya, mau itu pengadilan negeri, pengadilan lokal, maupun itu pengadilan luar, ya, ataupun arbitrase sekalipun. Nah, itu ada di dalam perjanjian tersebut. Nah, dalam hal ini tentunya harus ada objeknya, ada subjek yang sah. Kita juga memiliki perikatan, hukum perikatan. Tetapi kalau hukum dagang internasional, transaksinya atau kontraknya lebih menjurus kepada kebanyakan adalah dengan hukum arbitrase, karena hukum kita di pengadilan masih belum dipercayai oleh asing. Jarang kita melihat bahwa orang asing mau menyelesaikan masalahnya melalui pengadilan negeri. Ya.
itu jarang sekali, hampir tidak pernah malahan. Mereka lebih senang ke arbitrase internasional. Nah, di sini ini adalah pengikatan yang di tengah tadi saya bilang antara penjual dan pembeli. Ya, hukum dagang internasional ini berkisar di sana. Ya, jadi ada di sana nanti dalam kuliah yang saya berikan adalah dengan termasuk perjanjian internasional, perjanjian antara yang paling besar sistem yang berlaku adalah civil law dan common law. Akan ada perbandingan sistem karena asasnya atau pengikatannya itu berbeda. Ya, makanya dipilih arbitrase. Tetapi arbitrase pun kita mempunyai lemahan dalam undang-undang kita nomor 30 tahun 99 mengenai penerapan foreign arbitral award enforcement-nya. Itu banyak masalah karena banyak yang seharusnya sudah bisa diterapkan putusan arbitrasi internasional sebagai final and binding ternyata bisa ditolak. Ya. Nah, dalam perjanjian itu tentunya harus ada penguatnya. Ya. Nah, sebenarnya PBB ya sudah membuat suatu Convention on Contract International Sales of Goods, tetapi itu cenderung kepada sistem hukum common law system. Makanya kita tidak mau meratifikasi karena kita sistemnya civil law. Tetapi itu payung besarnya, ibaratnya itu payung besar ya. Itu payung besarnya. Kemudian payung kecilnya adalah perjanjian, ya perjanjian yang dimana menunjuk enforcement-nya adalah mana yang pengadilan apa yang akan menyelesaikan permasalahan apabila konflik, apakah alternatif dispute resolution berupa arbitrase ataukah litigasi pengadilan. Yang tentunya pengadilan tadi saya katakan kalau penunjukannya kepada negara asing, pengadilan negara asing yang mungkin berbeda sistemnya common law akan bermasalah. Tetapi itu yang kita harus atasi. Makanya di situ kita harus membuat suatu perjanjian yang bisa di-enforce. Ya. Kemudian pembeli di sini, bagaimana dia mengirim uangnya supaya bisa kelihatan jadi tunai atau seperti uang yang tunai. Ya, uang tunai itu akan dikirim melalui bank. Ya, antara bank, tentunya bank penjual misalnya di Singapura, ya kita pembelinya atau di Amerika. Nah, kita harus mengirim uang itu ke bank yang ada di Amerika. Yang kita melalui bank kita di sana, di sini, ya. Kemudian berkorelasi dengan bank yang di sana sebagai advancing bank, ya. Jadi ada korelasi di sini. Artinya bank di sana akan membantu bank yang di sini untuk membayarkan kepada penjual. Nah, itu melalui letter of credit. Letter of credit sama juga dengan perjanjian. Dia itu antara nasabah dengan bank. Ya, nasabah dengan bank yang memberikan kepastian pembayaran. Ya, tentunya bank akan minta jaminan dan sebagainya. Nah, nanti advising bank akan membayarkan setelah si penjual sudah mendapat notifikasi ya, bahwa sudah siap nih untuk dibayarkan kalau memang sudah ini. Maka si penjual akan melakukan pengiriman barang dengan bill of lading misalnya. Ya, saya menganggap bahwa bill of lading itu pengiriman melalui laut. Ya. Nah, maka dia akan mendapatkan surat-surat itu termasuk bill of lading yang akan diserahkan, si penjual ini akan menyerahkan kepada si bank. Pada saat itu diserahkan, maka akan terjadi pembayaran pengiriman dokumen tersebut kepada si issuing bank atau bank lokal kita. Kemudian dia akan membayarkan uangnya kepada bank tersebut yang di sana di Amerika misalnya. Jadi si bank ini dia akan membayarkan, menalangi dulu lah ibaratnya.
Ya, tetapi ini langsung juga bayar, sebenarnya langsung dibayar oleh bank yang kita. Nah, dari dokumen yang ada yang dikirim oleh bank tersebut, ini akan diserahkan kepada si pembeli. Pembeli nanti akan mengambil barangnya yang ada di port. Nantinya kan dia akan kirim barang. Si penjual akan kirim barang dalam perjalanannya. Itu ada hukum payung hukumnya yang besar juga, yang kita sebut sebagai Hague Rule, Hamburg Rule, Hague-Visby Rule. Tetapi kita belum meratifikasi, ya, kita masih menggunakan hybrid dari Hague Rule, zaman Belanda dulu, ya. Tapi itu bukan, itu pun juga jadi hukum lokal kita, nasional kita dalam hukum dagang. Ya. Cuman itu aja, kita nggak punya, ya, nggak punya apa-apa. Tetapi di dalam kebiasaan internasional kita harus mengikuti. Ini hanya sebuah kebiasaan internasional, yaitu Incoterms. Ada yang namanya pengiriman barang melalui dengan berdasarkan Incoterms, International Contract Terms. Misalnya FOB, Free on Board, maka dia akan berada di kapal akan mengirim sampai di pelabuhan. Nanti akan diangkut, akan diambil oleh si pembeli dengan sendirinya, ya, di dermaganya. Nah, tadi apa yang dinamakan tadi dokumen-dokumen yang dikirim oleh Advancing Bank di Amerika itu dikirim ke bank kita di sini, akan diserahkan ke pembeli. Pembeli akan menggunakan dokumen itu untuk mengambil barangnya. Ya. Jadi ibarat kayak lari estafet dengan membawa kayu yang diserahkan kepada masing-masing pihak, akhirnya kembali lagi ke dia, ya, sampai ke final. Demikian juga yang namanya dokumen yang namanya bill of lading itu. Ya, dia akan muter kembali lagi kepada pemilik yang mengeluarkan dokumen itu sendiri, ya, yaitu shippingnya, ya, shippingnya tentu dengan melalui kapalnya yang digunakan, ya. Nah, jadi muter di situ. Seakan-akan terjadi saya membayar uang cash langsung, ya kan? Karena saya nitip ke pihak bank advising bank untuk membayarkan. Tolong bayarin dulu deh, supaya bisa terjadi pembayaran secara langsung tunai. Yang ini juga pengiriman barangnya tentu harus sesuai. Begitu ini sudah dibayar, berarti udah pembayaran harus terjadi lebih dahulu, baru barangnya bisa diambil. Ya, barangnya sudah ada di dermaga misalnya, atau di gudang misalnya. Ya. Nah, itu ada terms, contract terms-nya, Incoterms. Ya. Nah, ini, tetapi permasalahannya yang terjadi, ini semua kita pelajarin dalam hukum dagang internasional. Ya. Peraturan-peraturan ataupun WTO misalnya juga kita pelajarin. Ya. Pelajari dalam hukum dagang internasional, karena sifatnya itu menyangkut juga dengan transaksi-transaksi yang ada. Ya. Transaksi yang ada. Nah, ini semua, ya, kalau kita katakan suatu sistem hukum dagang internasional dengan peraturan-peraturan yang ibaratnya memagari, menjaga supaya ini terjadi, ya, supaya juga pengirimannya terjadi, dilindungi. Apa sih isinya? Dalam Hamburg Hague Rules tentu responsibility dari para pihak yang mengirim barang supaya bisa nyampe ada di dermaganya, ya, dengan ketentuan yang ada. Pengiriman uang juga demikian, ya, terjadinya seperti itu. Nah, kita belajar misalnya di dalam perjanjian yang ada antara para pihak, yang penjual dan pembeli, ini banyak sekali yang kita bisa pelajari. Perbandingan sistem hukum misalnya, ya, perbandingan sistem hukum itu seperti apa di common law dan civil law di dalam hukum dagang internasional ini. Perbedaannya sangat jauh, ya, sangat berbeda, karena mereka menggunakan presiden atau putusan pengadilan Mahkamah Agungnya mereka, Supreme Court mereka, dan itu menjadi hukum bagi mereka.
Kalau kita beda ya. Kita walaupun sudah ingkrah putusannya di Mahkamah Agung, tidak mengikat. Kalau bagi mereka mengikat. Karena apa? Karena hakim yang setelahnya dengan kasus yang sama harus menggunakan presiden yang sama. Ya, jadi itu dianggap sebagai hakim. Karena apa? Sebagai hukum. Kenapa? Karena bermasalah dalam lingkup hukum apa yang dinamakan di dalam pemaksaan atau enforcement dari suatu perjanjian. Ya. Kalau kita misalnya melakukan perjanjian dengan individu lainnya, nah ini tidak akan bisa memaksakan individu lainnya. Kita sama-sama warga, kita sama-sama mau badan hukum, mau individu pribadi, ya, kita mempunyai hak yang sama di hadapan hukum. Tidak bisa suatu perusahaan lebih tinggi daripada individu, atau individu yang lain lebih tinggi dari individu yang lain, nggak bisa. Ya, perjanjian pun demikian. Dalam hal ini haknya sama. Pada saat Dewan Prestasi, maka hanya bisa dipaksakan melalui pengadilan, karena negara yang mengenforce nantinya, ya, yang memaksakan bahwa, kamu sudah melakukan prestasi, maka kamu harus mengganti rugi atau kapan apa yang sudah diperjanjikan, dipaksakan oleh hakim, oleh negara. Ya, nah itu gunanya sistem hukum, ya, yang menunjang perjanjian. Nah, permasalahannya kembali kan kesulitannya kalau negara sama negara dengan sistem hukum yang berbeda. Nah, common law dan civil law ini berbeda, ya, dalam artian kalau kita andalannya 1338, ya, KUH Perdata. Artinya para pihak mengikatkan dirinya dan dianggap perjanjian itu sebagai undang-undang bagi mereka. Ya, jadi terikat di situ. Ada kata sepakat di dalam syarat sahnya perjanjian pasal 1320 itu ada syarat sahnya perjanjian itu kata sepakat, subjek, objek, dan kausa yang halal. Itu harus terpenuhi dalam perjanjian. Ya, kalau di dalam perjanjian tidak terlibat 4 itu, maka tidak dianggap sah. Harus ada supaya dianggap sah perjanjiannya. Ya. Tetapi berbeda dengan perbandingan dengan common law system. Common law system sifatnya adalah offer and acceptance dengan satu consideration. Misalnya, ya, saya menginginkan saya membeli satu objek yang namanya handphone, ya, handphone dalam jumlah misalnya 1 juta handphone misalnya dengan warna hijau, misalnya hijau warnanya, ya, maka saya tawarkan dalam bentuk misalnya flyer atau brosur. Saya lihat mereka menawarkan gitu ya, pihak lain lah yang sebagai penjualnya menawarkan dengan brosur. Maka itu yang kita sebut sebagai offer. Offer dalam arti penawaran. Penawaran itu harus sama dengan saya mau mengkonsiderasi, artinya saya mempertimbangkan saya mau membeli ini karena apa? Karena warnanya hijau. Ya, sesuai dengan ada yang di flyer, maka offer saya accept. Ya kan? Offer mereka saya accept dengan consideration bahwa warnanya hijau. Dan setelah itu saya melakukan transaksi yang seperti tadi yang saya ceritakan, ya, yang saya jelaskan. Nah, terjadilah transaksi. Jadi mereka offer and acceptance. Kalau kita permasalahannya, kalau tidak dengan offer and acceptance, maka kita harus kata sepakat. Kata sepakat itu bagaimana bisa terjadi kalau seumpamanya para pihak tidak hadir? Bagaimana kata sepakat itu bisa terjadi? Apakah bisa melalui Zoom seperti ini, ya kan? Nah, itu harus dituangkan dalam ketentuan yang baru tentunya. Kalau kita menggunakan hukum KUH Perdata, itu tidak bisa terjadi karena kata sepakat itu adalah hadir fisik, ya. Kemudian juga harus bisa menandatangani pada saat waktu yang bersamaan. Misalnya, Jakarta tanggal
1 Juni tahun 2020. Maka tanda tangan dilakukan bersama pada saat itu. Nah, bagaimana kalau fisiknya ada di luar? Ya, subjek hukumnya ada di luar negeri. Nggak mungkin bisa terjadi. Tetapi kalau dengan offer and acceptance, bisa dilakukan karena ada jangka waktunya. Saya mengoffer, nggak langsung di-accept, ya, dalam waktu, asal jangan lapse of time, jangan waktunya sebulan lebih misalnya. Misalnya dalam waktu ditentukan 2 hari, 3 hari dia mengirim balik dengan tanda tangan yang sudah diterima, acceptance, maka waktunya tidak harus sama. Tanggalnya tidak harus sama. Beda dengan kita. Ya. Jadi di sini ada sangat berbeda sistemnya. Kalau kita menggunakan sistem hukum yang dimiliki oleh salah satu pihak, tetapi di dalam kontrak tentunya tidak menjelaskan sistem hukum yang seperti itu. Ya. Misalnya force majeure kita menekankan kepada proses di 1244 bahwa perdata dan 1245 force majeure. Ya, artinya kita lagi melaksanakan suatu proses prestasi, ada sesuatu yang di luar dari kehendak kita, itu menghalangi, prevent kita untuk melakukan sesuatu. Kalau common law system berbeda, mereka disebut doctrine of frustration. Artinya dia tidak mempermasalahkan, tetapi mempermasalahkan prosesnya, tetapi dia mempermasalahkan hasilnya. Kalau dia lakukan, maka dia akan mengalami kerugian yang luar biasa, misalnya. Ya. Nah, ini bukan sesuatu act of God, tetapi lebih kecenderungan bahwa ini merugi. Kalau saya lakukan ini merugi. Misalnya, contohnya adalah PSBB dari COVID-19 ini. Kalau saya lakukan, sementara orang-orang tidak ada, artinya mereka berada di rumah, stay home, ya kan, sementara pekerja-pekerjanya juga stay home, saya tidak mungkin melakukan. Kalau saya lakukan pun juga akan bermasalah. Kerugian saya akan sangat besar. Nah, kalau dari sudut civil law itu dianggap bahwa makanya kita keluarkan suatu peraturan ya nomor 1 tahun 2020 mengenai non alam, ya, force majeure yang non alam, karena memang bukan alam, ya, tetapi lebih kepada PSBB, peraturan yang memaksa kita untuk stay di rumah misalnya, ya, seperti itu. Nah, tetapi itu memprevent kita, mencegah kita untuk melakukan apa yang sudah kita perjanjikan. Nah, seperti itu. Ada perbedaan sistem hukum. Ya. Makanya kita gunakan arbitrase. Tapi arbitrase pun bermasalah. Ya. Dalam arti bermasalah, kadang-kala permasalahannya adalah misalnya digugat lagi di pengadilan negeri misalnya, di pengadilan lagi dengan suatu asas ketertiban umum, ya, bahwa ini melanggar ketertiban umum. Bisa saja dilakukan seperti itu karena prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara, ya, seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang memang bermasalah di dalam hukum dagang internasional, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau di luar negeri, misalnya pada saat di advising bank, ya, advising banknya itu dia tidak melihat barang yang dikirim. Dia hanya menerima dokumen saja, dan dia membayar berdasarkan dokumen, bukan berdasarkan barang. Masalahnya dari airport ke airport, ya, dari shipping company-nya, ya, permasalahan dalam pemeriksaannya harus sangat care, ya, harus do care. Kenapa? Kita pernah ada kejadian yang kita
masker ternyata yang dikirim batu bata. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang tidak ada pemeriksaan di sananya pada saat itu. Ya, jadi yang hanya dokumen bill of lading bisa saja dipalsukan. Ya, bisa saja mereka memang asli, tetapi yang dikirim yang lain, ya, barang yang tidak sesuai atau palsu, barang palsu. Nah, Afreximbank tidak bisa memeriksa yang barang tersebut, bukan kewajiban bank untuk melakukan pemeriksaan. Dia hanya melihat dokumen, dia kirim ke bank issuing banknya dia, sudah selesai dia mendapatkan pembayaran. Ya, seperti itu. Nah, ini hukum dagang internasional secara keseluruhan. Itu kalau kita bahas satu-satu, ya, maka menjadi satu kesatuan itu seakan-akan kembali di awal tadi saya kuliah tadi, seharusnya pembayaran itu menjadi pembayaran tunai. Pertama, pengiriman barang itu menjadi pengiriman barang yang tidak terikat ruang dan waktu. Kenapa? Karena hukum sudah memiliki kepastian untuk melindungi supaya barang itu sampai di tempat. Ya, seakan-akan terjadi transaksi itu tunai. Ya, jelas. Oke, cukup ya. Cukup.